Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini kalian tetap sehat ya, dan belajarnya masih tetap semangat. Seperti biasa, di hari Senin kita belajar bahasa Sunda. Silahkan persiapkan bukunya dan buka halaman 48. Nah, di halaman 48 ini ada materi mengenai istilah miara ingon-ingon. Artinya, istilah memelihara hewan-hewan. Nah, di dalam percakapan hadiah pikeun kebun binatang ada si pasar. Si pasar itu ditenden dina kandang, disimpan di dalam kandang. Nah, kandang ini termasuk ke dalam istilah sasatoan. Sasatoan itu hewan. Kandang ini mempunyai arti rumah atau tempat metingna ingon-ingon atau tempat tidurnya hewan-hewan. Di dalam bahasa Sunda dikenal istilah pikeun kandang sasatoan, di antarana nyaeta. Nah, dalam bahasa Sunda itu ada berbagai istilah kandang hewan, yaitu diantaranya ada paranje. Paranje ini tempat kandang ayam, embe, atau domba. Pagupon, kandang japati. Istal atau gedogan, yaitu kandang kuda. Buleng, tempat ikan. Lauk ini ikan artinya. Karangkeng, kandang sato yang galak. Jadi kandang hewan yang galak. Nah, garogol artinya kandang untuk mengambil hewan yang galak. Karapiak, ini kandang munding. Kurung, kandang manuk. Nah, nanti kalau misalkan ada di soal, buleng itu adalah tempat A. Lauk, B. Sato galak, C. Munding, D. Manuk. Maka jawabannya buleng itu adalah tempat lauk atau tempat ikan. Setelah mengenal berbagai istilah ingon-ingon, nah lanjut ke kalimah ngantet lalawanan. Kalimah ngantet lalawanan. Nah, tengetan kalimah di handap, amati kalimat di bawah. 1. Danu henteu miara hayam. Artinya, Danu tidak memelihara ayam. 2. Danu miara japati. Danu memelihara japati. 3. Danu henteu miara hayam, tapi miara japati. Nah, Danu tidak memelihara ayam, tapi memelihara japati. Nah, kalimat ketiga ini ya merupakan gabungan dari kalimat ke-1 dan kalimat kedua. Nah, di dalam kalimat ketiga ini terdapat kalimat ngantet yang berlawanan. Nah, kalimat ngantet yang berlawanan ini menggunakan kecap sambung yang digunakannya yaitu kecap tapi. Nah, ini kecap ngantet lalawanannya menggunakan kecap tapi ya. Kemudian ada contoh yang kedua lagi di sini. Danu henteu miara hayam. Nah, jadi kalimat ngantet lalawanan ini kita menggunakan kecap sambung tapi. Untuk tugasnya, prak robah kalimat-kalimat di handap jadi kalimat ngantet lalawanan. Jadi tugasnya kalian mengubah kalimat ini menjadi kalimat ngantet lalawanan. Lalawanan itu berlawanan. Nah, dari A, B, C, D sampai E. Nah, ini sampai E. Ada 5 kalimat ya yang harus kalian ganti. Nah, Ibu akan memberikan contoh yang lain. Misalnya yang bagian A.
geus lila hayam teh dikukut. Kalimat keduanya, hayam teh can ngendog keneh. Berarti kalimatnya, geus lila hayam teh dikukut, tapi hayam teh can ngendog keneh. Nah, ini berarti kalian tinggal menggunakan kata sambung tapi di antara kalimat 1 dan kalimat 2. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kalau ada yang belum kalian pahami, silakan kalian boleh tanyakan ke ibu langsung. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.